Halo teman-teman, selamat pagi. Di sini jam 10 tanggal 19 Desember. Jadi semalam sebenarnya aku bikin video. Cuman karena Aku capek, nggak tahu badanku capek. Mungkin karena terlalu dingin dan aku ya gitulah. Akhirnya paginya juga aku nggak tahu ya ada yang ngalamin ini atau enggak. Jadi kemarin aku hari Minggu, sekarang kan hari Rabu ya. Kemarin hari Minggu aku ada lihat anaknya tiba-tiba kayak mimisan gitu kan. Aku kaget, itu kenapa, mungkin enggak kena apa gitu. Ternyata itu normal sama mereka. Dan finally tadi pagi aku ke kamar mandi, hidung aku kayak ada berasa gimana gitu. Oke, mungkin semalam aku mimisan, paginya baru aku tahu. Nah, mungkin karena aku kurang minum atau gimana lah. Akhirnya aku bikin video ini pagi. Mungkin aku nguploadnya jadi kayak siang ini jam-jam 1, jam 2 di Jerman. Nah, aku mau cerita tentang perjalanan aku dari Medan ke Frankfurt. Aku di bandara Frankfurt. Jadi um, dari Medan aku kan kemarin kos di Pancing, tapi karena ada satu hal akhirnya aku keluar dari kosan aku lebih cepat, dan aku gak bisa tinggal di kosan adik aku, dimana adik aku notabene nya di Padang Bulan dekat daerah USU. Nah, sementara orang tua aku kan di Siantar. Jadi um, untuk menyatukan kami bertiga, akhirnya aku pesan hotel. Dan you know lah, kalau hotel itu kan mahal. Jadi akhirnya aku cari, kebetulan aku itu kan ada diskon dari travel guide di Google Map. Kalau kalian rajin pakai Google Map, rajin ngupload foto, kalian kemana ngupload foto, itu dia ada selalu penghargaan seperti kayak diskon pakai ini, diskon pakai voucher ini. Nah, jadi kemarin aku mau coba itu, tapi ternyata harga di aplikasi dia lebih mahal daripada harga yang aku browsing sendiri. Jadi harga yang aku browsing sendiri itu sekian. Nah, harga yang aku browsing dari aplikasi, kebetulan karena aku nggak screenshot, dimana aplikasi itu pakai aplikasi Traveloka dari tulang, aku gua nggak ada aplikasi di handphone aku nggak ada screenshot itu. Jadi akhirnya aku screenshot harga yang emang aku beli dari online itu gini, kayak aku lihat dari Google, tempat penginapan terdekat dari bandara gitu kan, dia keluarnya versi internet bukan versi aplikasi, atau mungkin keluar versi aplikasi, tapi yang pertama aku lihat itu versi internet. Versi internet itu harganya sekian, versi aplikasinya harganya sekian, versi hotel dia sendiri itu harganya sekian. Akhirnya aku hubungin, halo gini gini gini, boleh, karena kan di situ ada kontaknya ya, boleh nggak aku pesan ini malam, maksudnya pesan langsung, kayak saran orang tua aku kan, saran si mami, kakak pesan langsung aja, kenapa harus gini 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 gini. Oke mah, aku telepon kan, ternyata harganya beda. Finally aku ambil yang dari internet dengan Dakdikduk Share, karena itu pertama kali aku ngambilnya dari internet, terus bayarnya pakai Indomaret. Aku kurang percaya karena dia nggak aplikasi. Kalau aplikasi kan kita lebih percaya. Akhirnya aku pesannya yang dari internet, harganya sekian, aku bayar di Indomaret. Lalu aku itu kan dari Indomaret kita ada slipnya ya, terus aku hubungin, halo masih ada kamar gini gini, karena kan itu nggak ada aplikasi, jadi mereka nggak tahu kalau kita sudah bayar. Jadi aku memastikan itu untuk nelfon mereka. Jadi katanya, oh ada mbak gini gini gini. Gimana dengan kendaraan dari hotel ke bandara ada nggak? Oh ada mbak, tapi di jam sekian sampai jam sekian, jam sekian sampai jam sekian.
Kalau seandainya di request bisa, tapi kena charge 25.000 atau 50.000, aku lupa. Nah, kami akhirnya berangkat dengan rute yang sudah ditentukan, jam yang sudah ditentukan, yaitu jam 6 pagi kalau nggak salah. Tapi akhirnya ngalor karena ada bule yang mau ke bandara tapi lah agak lama gitu. Jadi kami nunggu mereka itu kayak jam 7-an gitulah, karena aku berangkat jam 8, jam 9. Nah, jadi aku mau cerita tentang perjalanan aku, eh, videonya di sini, dan aku ceritanya dari sini. Aku mau apa namanya, kan aku kemarin nggak punya kamera ya. Kemarin waktu aku berangkat aku hanya modal HP aku tercinta ini. Mau beli kamera ya, cuman kalau uangnya aku pakai beli kamera, aku nggak bisa tukarkan ke 50 euro, sama aku nggak bisa apa namanya nyimpan gitu kan. Dimana ya aku tidak terlalu kaya men. Oke, jadi kita langsung aja ceritanya. Mulai dari aku tinggal di hotel itu. Nama hotelnya aku udah bikin di belakang waktu aku transaksi itu, nama hotelnya. Lalu kami berangkat ke hotel itu malam jam 10-an, karena dari pagi ke siang itu sibuk persiapan apa, ketemu teman kan. Dan makasih buat Rido, kalau nggak karena dia yang berjuang banget buat aku nggak bakal punya jaket tebal yang kemarin aku foto itu dari dia. Nah, ini ceritanya kami sampai di hotel itu kan. Nah, yang main tenis itu yang sempat terekam sedikit itu bule yang sama kami buat pergi pagi-pagi kan. Di foto hotelnya itu kayak masih bisa lah room apa, mungkin karena aku nyewa dari internet, roomnya bener-bener pas-pas room yang ekonomis. Nah, kami sampainya malam kan, jadi roomnya itu kayak begini. Dia kamar mandinya sebelah kiri sana yang dekat mami. Ini tempat tidurnya udah langsung kayak nempel ke dinding sama TV. Akhirnya kami belanja kan, keluar karena nggak sempat beli makan. Di dekat hotel itu ada apa sih namanya, di dekat hotel itu ada supermarket. Bukan supermarket, kayak kayak di ya supermarket lah, mini supermarket lah. Di situ semua lengkap, kamu bisa beli Amanda, bisa beli apa namanya, bisa beli mau oleh-oleh apa, di situ lengkap. Jadi kemarin aku udah sempat hubungin pacar udah sempat hubungin pacar buat beli kue, jadi dia udah beli. Ya udahlah, aku di situ beli apa, alat mandi. Iya, aku beli alat mandi di situ kan. Sama setelah itu kami beli makan. Di samping itu ada, bukan di samping itu sih, jalan lagi ada restoran Garuda. Ada kafe juga, tapi karena kami lagi pengen itu, jadi kami ke restoran Garuda, kami beli kisaran 18.000. Kisaran 18.000 ke 25.000 lah nasi bungkus ya. Jadi kami beli itu, kami balik lagi ke hotel, kami makan. Besok paginya kami berangkat ke bandara. Itu aku nggak bikin video, cuman bikin status doang, jadi aku nggak ada pertinggal videonya. Finally yang ada pertinggal videonya pas aku berangkat naik pesawat. Nanti aku coba cek email aku lah dan cantumkan di sini. Sebenarnya aku naik apa aja, aku lupa. Setelah itu aku di pesawat, ya seperti biasalah perjalanan gimana di pesawat ya. Nah, aku dari situ di bangku yang 3 orang. Sebelah kanan aku 2 orang itu, entah suaranya akan ada di sini atau enggak. Orang Indonesia, cuman aku kira orang Cina karena Cina banget. Cewek itu pun pendek, pakai rambut pendek, rambutnya pendek banget gitu kan. Nah, aku kan gak bawa makanan, rupanya di situ disediakan makanan. Jadi aku makan breakfastnya kue yang dibawa sama dia, sama ini makanan ini kan. Itu makan siang. Nah, yaudah jalan lagi kami, dan sampai kami siang. Kami itu maksudnya aku sama penduduk pesawat itu ya.
Sampainya siang itu di Singapura. Awalnya mau ketemu teman, tapi temen aku kerja, jadi dia nggak bisa apa cabut seenaknya gitu. Padahal udah aku bilang sih, cuman ya mungkin nggak sempet kan, karena waktunya aku cuman waktu transit doang. Jadi waktunya aku pakai jalan-jalan lah, dan akhirnya ketemu sama temen aku. Em, Temen aku ini Nicole namanya, ya aku bicara-bicara sama dia panjang lah. Sekarang dia lagi di Swiss, baru kemarin sampai juga. Terus aku bilang kalau seandainya aku mau main boleh nggak, kata dia. Will see, soalnya aku baru sampai, gimana pekerjaan aku nanti aku ceritakan, katanya kan. Jadi di sini itu ada apa namanya, tempat main game sama tempat nonton. Sebelah aku itu orang Jerman, jadi dikasih handuk panas yang aku nggak tahu mau ngapain kan. Rupanya handuk panas itu dibikin ke muka, mungkin karena lecek atau gimana. Akhirnya ya udah, aku lap wajah aku, dan aku kurang nyaman di situ dan banyak kursi kosong. Aku tanya sama pramugari, aku boleh pindah atau enggak. Akhirnya aku ini aku masih lihat menu ya, yang sebenarnya nggak aku dalami kali menunya, tapi aku lihat aja. Setelah lihat menu itu aku pindah ke kursi yang kosong yang dekat jendela sebelah sana, yang sebelumnya kalau kalian lihat videonya itu ada cowok, tapi aku jadi akhirnya pindah di sebelah kiri dia yang di dekat jendela, karena aku pengen di dekat jendela, dan cowok itu akhirnya pindah ke tengah. Nah, makanan aku ini jadi kayak makan sore lah, kayaknya makan siang sih, karena itu masih kayak siang ke sore, nggak tahu dah. Iya, siang ke sore. Jadi makanan aku ini makanan siang ke sore di pesawat yang udah mau ke Frankfurt. Jadi ini pesawat kedua. Itu ada roti, ada nasi, pokoknya aku semua pesannya yang ada chickennya biar aman, soalnya aku nggak ngerti makaroni sama puding mangga. Situ ada butter, salt, di situ ada susu kalau mau nambah kan, kurang enak teh atau kopinya, soalnya aku pesen teh sama kopi saat itu. Nah, kata orang Jerman yang di sini yang kebetulan dia pun kerja di perusahaan pesawat, jangan pesan teh atau kopi di pesawat karena itu rasanya tidak enak. Kalau lebih penting kayak tadi itu ada water drinknya itu aja diminum. Kayak aku kan, aku pernah bilang kalau aku suruh kalian bawa tempat minum itu lebih baik. Dan di pesawat bawa bantalan yang kayak bantal leher gitu, karena nggak enak banget. Itu 14 jam lebih kalian di pesawat, dan itu rasanya nggak enak banget, dingin. Jadi ya gimana lah, di pesawat berapa jam gitu kan. Akhirnya aku sampai di bandara Frankfurt. Aku nggak tahu mau ambil bagasi di mana. Itu ceritanya aku tadi nanya sama orang, ini di mana? Itu di locker nomor 20. Nah, ini kan aku percepat kan, kebetulan kan lama banget jalannya cari nomor 20. Finally dapat tasnya, ada yang bantuin aku keluar. Aku kasih dia keripik balado. Pas aku keluar udah langsung ada si Andreni, halo Vimona gitu kan. Jadi dia jemput aku, ini kami jalan ke rumah. Dan dia suka lagu ini, karena dia suka lagu ini aku nggak melakukan apa-apa terhadap video ini. Dan ini perjalanan kami ke rumah. Nah, perjalanan kami ke rumah, dia cerita sedikit tentang, pokoknya di jalan, tentang baling-baling yang mengambil radar dari udara. Jadi sinyal mereka itu bisa cepat gitu kan. Nah, ini sampai di kos kamar. Ini kamar aku perdana, belum di remake, belum ada pokoknya nantilah setelah video ini selesai aku ceritain. Aku mau cerita dari pertama aku ke kamar ini, kamar ya, mohon bukan kos. Kamar ini sampai nge-remake kamar ini, berikut remake kan, anaknya itu ada anaknya buat sesuatu di situ kan, biar aku feels like home katanya. Nah, tips dan trik aku tentang perjalanan aku ke Jerman ini, kita kan lama tuh di pesawat. Yang nggak nyamannya, aku nggak bisa tidur.
karena dingin. Nggak tahu orang lain, mungkin cuman aku aja lah di muka bumi ini, kayaknya enggak lah ya kan, banyak juga yang kedinginan. Aku nggak bisa dingin, tapi aku bunuh diri datang ke tempat dingin. Enggak lah, nggak bunuh diri, maksudnya gimana ya, aku nggak bisa tahan dingin. Jadi di sana ada dikasih kaos kaki juga, ada dikasih selimut, jadi itu buka aja bungkusannya, kita pakai selimut di situ. Kalau kurang panas, itu dia yang buat masalah. Kalau kurang panas gimana? Jadi kayak aku bilang, persiapan kemarin untuk pribadi aku bawa aja lah jaket atau apa yang buat nyaman, yang bisa tidur di pesawat. Nah, yang kedua, bawa minuman sendiri. Yang ketiga, kalau minum habis mending minta drinking water, kan itu udah memang per cup ya, nggak diapa-apai. Nggak tahu juga, karena GF aku yang di sini anti banget sama yang kayak nggak clean gitu. Jadi kalau kami pun bikin teh atau bikin kopi itu langsung apa namanya, diambil, dibersihkan, pasang lagi, diambil, bersihkan, pasang lagi. Jadi setiap make ambil, bersihkan, pasang lagi. Nah, dia nggak suka minum teh atau kopi tuh di pesawat atau di bandara. Pokoknya mending beli di Starbucks atau gimana, nggak tahu deh. Nah, yang kedua itu, yang ketiga, kalau emang nggak nyaman atau gimana, bawa lans. Bawa lans lah di tas tenteng, boleh kok bawa lans. Terus bawa minum, apa sih, 100 ml katanya gitu kan, lebih dari 100 ml nggak boleh. Nah, antisipasi itu kalian masuk aja, ya memang agak mahal, kalian masuk aja ke ruang tunggu. Nah, di ruang tunggu kan ada juga yang jualan. Di Bandara Kuala Namu juga ada, di Singapura juga ada, Bandara Singapura juga ada, Changi Airport. Di situ kalian beli, terserah kalian mau beli berapa mili, yang penting kalian udah masuk dan udah selesai pemeriksaan. Nah, karena pemeriksaan kan ribet, mending bikin KTP itu di sini. Tapi itu pribadi masing-masing ya. Bikin KTP di sini sama bikin slip trip itu di sini. Jadi kalau apa-apa ya udah tinggal buka, ambil, kasih, buka, ambil, kasih. Karena aku kan kayak berat gitu nyari-nyari kemana-mana. Nah, aku saat itu pakai sepatu yang agak tinggi. Bukan agak tinggi sih dibilang, sepatu bot, agak ke bot tapi bukan bot, semi bot gitu ya, gitulah, agak tinggi. Jadi yang agak tinggi itu dibuka, mana tahu ada slip atau apa gitu kan. Nah, itu dibuka, masuk ke pemeriksaan, udah aman lah di situ, anting-anting atau apa aman lah kayaknya, ya aman. Karena aku bawa gunting kuku juga kan, nggak boleh benda-benda tajam. Tapi selama benda-benda tajam itu dimasukin kayak ke kotak makeup atau dimasukin ke suatu kotak, tapi dibuatnya di kotak, tapi dibuatnya di koper besar, koper yang di slipper itu. Soalnya koper aku ku slipper 50.000. Jadi apa namanya, itu udah diperiksa mereka. Dan aku bawa masker kan, masker apa, masker buat wajah lah intinya. Itu dalam bentuk serbuk yang kayaknya seperti apa, aku nggak pernah tahu sih narkoba itu gimana, atau itu semua itu gimana kan, ganja atau apa, tapi itu kayak serbuk seperti itu. Jadi kan aku bilang sama petugas bandaranya, Mas, ini boleh nggak dibawa? Ini apa ya Mbak? Ini masker. Oh ya udah, bagusan masukkan ke koper yang di slip ini. Saat itu aku nanya sebelum di slip. Jadi setelah itu di slip dan udah aku lulus, aku bisa bawa itu kan. Aku bisa bawa itu, aku sampai di airport Changi itu panjang banget, nggak. Untung transitnya lama. Kalau 6 menit nggak ngerti lah. Nah, sorry aku lupa menceritakan sebelumnya. Nah, gini, di Changi Airport itu kan luas, kayak aku bilang, besar, luas, panjang. Aku nanya, kenapa di rute aku kan udah naik eskalator itu kan, aku udah kesana. Terus aku lihat flight aku kan, kok nggak ada huruf ini ya, entah huruf entah nomor kemarin kan, kok nggak ada ruang tunggu yang ini ya, gimana ya gitu kan. Aku coba lagi kesana, aku balik lagi ke sini, akhirnya aku putus asa. Aku tanya sama petugasnya, ini dia sih yang jadi masalah, kamu setidaknya harus bisa bahasa Inggris. Nah,
in case aku punya adik yang jurusan bahasa Inggris, doi juga jurusan bahasa Inggris, akunya juga sering berbahasa Inggris, orang tua aku juga ngajarin dia dulu bahasa Inggris, aku nggak pernah kayak les-les gitu terbiasa. Jadi aku tanya kan, "Uh, I'm sorry, I cannot find this road." Maksudnya rute ini aku nggak bisa ketemu gitu kan. Di mana aku bisa menemukannya? Could you please tell me where I can find this road gitu kan? Jadi dia ngajak, iya kamu naik Skytram gitu kan. Terus aku mikir kan, Skytram itu apa? Aku mikir Skytram itu ya mungkin um, train, tapi kan nggak ada yang sky gitu kan. Parnonya aku nggak pernah naik Skytrain teman-teman. Akhirnya aku tanya lagi sama yang lain, naik Skytrain katanya gitu kan. Aku tadi salah bilang, aku bilang Skytram, sekarang aku bilang Skytrain karena tram itu di Jerman kereta api, di bahasa Inggris itu baru kereta gitu. Jadi aku naik Skytrain itu setelah ketiga aku nanya, karena ketiga aku nanya itu deket sama tempat nunggu kereta terbang, itulah kereta terbangnya. Jadi aku nunggu di situ, terus orang masuk, aku ikut masuk kan, pas kayak kereta api, cuman dia melayang gitu di atas. Aku naik Skytrain, akhirnya ketemu rutenya. Bayangkan teman-teman, kalau kita tidak bisa nanya sama orang lain, nggak tahu lah mau jadi apa. Akhirnya udah aku naik Skytrain itu sampai ke rute itu, baru aku nunggu, baru cerita ini berlanjut. Itu tuh panjang dari sini ke sana ke sana ke sana, jadi pakai eskalator, tapi eskalator datar. Jadi kita di sini ya udah eskalatornya jalan ke sana gitu kan, sampai ke ruang tunggu aku. Nah di ruang tunggu aku itu aku nggak bisa masuk karena belum 1 jam sebelum kepergian, atau karena belum 1 jam sebelum kepergian, karena aku punya 2 jam kayaknya untuk transit. Nah di situ aku nunggu. Nah di nunggu itu aku ketemu sama Nicole itu, aku cerita, dia juga cerita, dia lagi pengen menikmati dunia. Maksudnya in case aku nggak tahu apa yang terjadi, cuman dia lagi pengen jalan-jalan kemana gitu kan. Dan akhirnya dia udah dapat pekerjaan di Swiss. Aku mau tanya kabarnya lah nanti gimana kan. Udah setelah itu aku sampai ke Frankfurtnya itu jam 8. Iya jam 8 malam deh kayaknya, jam 8 malam aku sampai di situ kan. Jam 9-an lah kayaknya sampai di kos ini, dan badan teruk banget. Aku nggak pokoknya aku minta aku istirahat kan. Yaudah aku istirahat, sampailah aku di Alzey, Rheinland-Pfalz, pokoknya daerah perkotaan, dan aku suka banget kotanya ini. Mungkin setelah vlog room tour mungkin aku bikin vlog, setelah vlog room tour aku nanti bikin cara memilih GF yang baik menurut aku ya, tips dan trik cara memilih GF menurut aku. Soalnya banyak teman-teman yang intinya pergi aja, sampai aja dulu gini-gini. No, menurut aku tuh gak banget. Aku bakal bikin vlog gimana caranya memilih GF yang in my opinion worth it. Oke, see you di next vlog. Sampai jumpa dan semoga kalian sehat selalu. Jaga kesehatan dan keep fighting. Salam dari aku, Auf Wiedersehen. Sampai jumpa lagi.